Jadi ceritanya gue udah berhasil tahan gak ngelakuin PMO sampai 10 hari. Tapi kok sekarang gue ngerasa kayak depresi ya? Apa yang salah ya kira-kira? Gak ada yang salah, my love. Apa yang lo rasain itu 100% normal. Sebuah fase atau proses yang emang harus lo lewatin dulu. Supaya akhirnya lo bisa terbebas sepenuhnya dari hasrat buat ngelakuin PMO. Fase yang lagi lo alamin ini sebutannya adalah withdrawal symptoms. Kalau dalam pengertian yang mudah dipahami, withdrawal symptoms ini adalah situasi nggak enak yang lu rasain secara mental dan fisik yang diakibatin karena lu baru aja berhenti dari suatu kebiasaan yang selama ini lu lakuin terus. Karena enak buat dilakuin. Terlepas dari dampak buruk yang diakibatinnya. Jadi, tubuh kita itu nggak bisa ngejudge apakah suatu kebiasaan itu disebut sebagai kebiasaan buruk atau kebiasaan positif. As long kita ngelakuin kebiasaan ini terus karena enak buat dilakuin, tubuh jadi nganggapnya ini kebiasaan yang positif. Nah jadi begitu lu stop ngelakuin, tubuh lu yang udah terbiasa sama kebiasaan tersebut akhirnya jadi kaget. Wah, kaget. Tubuh lu ibaratnya kayak protes, woi kok lu nggak ngelakuin apa yang biasa lu lakuin sih? Nah dari sini muncul perasaan something's wrong, timbul rasa depresi gitu pas udah lewat seminggu tanpa ngelakuin PMO sama sekali. Karena seperti yang lu udah tahu juga, PMO tergolong sebagai habit atau kebiasaan, yang mana komponennya kalau mengacu sama teori habit loop oleh Charles Duhigg, penulis buku The Power of Habit, suatu kebiasaan itu terdiri dari cue, routine, dan reward. Dan juga karena reward yang lu dapetin pas ngelakuin PMO itu rasanya kane banget, tapi palsu. Makanya pas lu mutusin buat puasa dari kegiatan PMO, 3 hari 5 hari masih oke, semangat lu masih tinggi biar nggak relapse. Nah pas di hari ke-7 ini biasanya perasaan hampa muncul. Ini artinya lu memasuki fase withdrawal symptoms dan ini normal. Tugas lu adalah keep moving forward. Karena ini tuh fase kritikal yang harus lu lewati. Tes sebenarnya buat menguji seberapa strong diri lu, seberapa tinggi niat dan komitmen lu untuk quit PMO. Gue ngerti, masalahnya perasaan depresi di fase withdrawal symptoms ini bikin lu jadi rentan, jadi ngeraguin lagi, lu jadi mikir sebenarnya berhenti PMO itu perlu nggak sih? Kayaknya seminggu 2 minggu sekali ngelakuin nggak masalah deh. Ditambah ada temen lu juga yang sok tahu bilang, yaelah PMO mah normal, gue aja ngelakuin tiap hari fine-fine aja. Kata dokter sini juga menyehatkan kok, sperma kan harus dikeluarin setiap. lu harus terus melangkah maju, karena kalau lu kepancing dan akhirnya relapse, lu ngulang lagi dari nol. Padahal lu udah buat progres yang bagus banget, tapi karena kemakan sama feeling, akhirnya lu jadi lengah dan lu turun lagi ke neraka. Yang harus lu ketahui itu adalah di fase withdrawal symptoms ini, tubuh lu sama consciousness lu, consciousness itu part kesadaran lu, jiwa atau roh istilahnya, yang bisa menilai, ngasih judge mana yang baik dan buruk, itu nggak sepemahaman. Kesadaran lu bilang PMO itu jahat, harus dihindari karena lu tahu dampak negatifnya ke kehidupan lu. Tapi tubuh lu, pure ngomongin secara biologis ini, nggak bisa gitu aja buat ngelupain kebiasaan PMO yang udah ketanam secara kuat. Butuh waktu buat ngelepasinnya. Satu-satunya cara untuk ngebuat diri lu lupa sama kebiasaan PMO itu ya lu stop ngelakuin PMO. Stop. Zip. Cut. Lu harus yakin tubuh lu pasti bakal adaptasi, bakal terbiasa lagi sama kondisi sehat yang seharusnya lu punya, yaitu sebuah kehidupan indah non optimal tanpa adanya PMO. Begitu lu berhasil ngelewatin fase withdrawal symptoms ini dengan mulus, dengan lo nggak kepancing untuk ngeliat konten-konten cewek seksi, yang mana ini jadi pemicu untuk lo akhirnya kilap ngebuang sperma secara sia-sia, terus nyesel, komitmen lagi, never ending story deh jadinya. Ada istilahnya, lo butuh 21 hari untuk ngebuat suatu aktivitas jadi habit, jadi kebiasaan, dan 90 hari untuk ngejadiin aktivitas tersebut akhirnya jadi lifestyle yang permanen. Gue yakin banget mayoritas dari lu sungguh tidak beruntungnya, sayang sekali secara tanpa sadar udah ngejadiin PMO sebagai lifestyle. Karena udah dirutinin lebih dari 90 hari. Makanya gak mudah rasanya untuk lepas gitu aja dari kebiasaan PMO yang udah menjadi lifestyle ini. Nah tapi kabar baiknya, sekarang gimana kalau kita balik? Jadi selama 21 hari lu gak ngelakuin PMO. Dan di fase ini juga lu ngerasain withdrawal symptoms. Tapi setelah 30 hari rasanya gak seberat di 21 hari pertama. Masuk ke hari ke-60, lu makin terbiasa, walau masih kepancing dikit-dikit. Nah baru deh pas menginjak di hari ke-90, akhirnya lu lahir kembali menjadi sosok yang baru, yang udah lupa sama kebiasaan PMO. Setelah itu ya udah, a walk in the park baby. Lu akhirnya berhasil terbebas dari PMO.
tips paling ampuh supaya lo berhasil ngelewatin fase withdrawal symptoms ini dengan mulus, itu adalah dengan mendistraksi diri lo. Lo harus punya kesibukan lain yang seru, yang positif, yang ngebuat badan lo aktif, gerak. Menurut gue olahraga itu efektif banget. Contohnya mungkin lo yang suka olahraga bela diri bisa gabung ke boxing camp misalnya, atau karate, atau kungfu, atau whatever. Karena udah terbukti melalui penelitian, obat terjitu buat ngatasin perasaan depresi itu adalah banyak gerak. Nah jadi alasan utama kenapa efek withdrawal symptoms yang lo rasain setelah 10 hari tanpa PMO itu dahsyat banget, karena lo gak punya hal seru lainnya yang lo lakuin di hidup. Makanya fokus lo jadinya sepenuhnya ke gue harus berhenti PMO. Seandainya progres berhenti PMO ini lu barengin sama seriusin olahraga, gue yakin bakal jadi jauh lebih mudah buat lu untuk ngelewatin fase withdrawal symptoms ini dengan mulus. Karena badan lu capek terus karena olahraga kan, jadinya gak ada waktu buat lu untuk depresi karena lu ngantuk, butuh tidur, butuh istirahat. Dapat kan maksud gue gimana? Tenang, gak ada yang permanen di hidup ini. Begitupun perasaan depresi akibat withdrawal symptom yang lahir karena tujuan mulia lu untuk berhenti dari PMO. So, tetap maju terus pokoknya. Sekali lagi, ini normal, alami. Tubuh lu kaget, jadi perlu waktu buat adaptasi, buat adapt. Jadi lu bilang ke tubuh lu, take your time, bitch. Sambil mastiin gimana pun caranya lu gak relapse, meski godaannya sungguh berat. Itu aja yang mau gue bahas di konten kali ini. Like dan share kalau lo ngerasa kontennya bermanfaat. Subscribe buat lo yang belum subscribe juga. Dan kalau lo mau support lebih lanjut kerjaan gue, lo bisa dapetin ebook panduan lengkap berhenti PMO. Sebuah bacaan wajib buat lo yang udah muak banget frustrasi pengen berhenti dari kecanduan PMO. Di ebook ini gue bahas kenapa PMO bisa terjadi, serta tips yang real, no bullshit, supaya lo bisa berhenti sepenuhnya dari kebiasaan PMO ini. Yang bersumber 100% dari pengalaman pribadi, bukan asal comot materi kopas dari internet. Link ada di deskripsi.